balik lagi di YouTube channel aku. Hari ini aku mau share ke kalian pengalaman aku pada saat aku interview di Singapore Airlines. Kali ini banyak banget yang request, banyak banget yang tanya ke aku gimana sih proses-prosesnya, pengalamannya pada saat aku interview dulu. Nah, di sini aku bakalan ceritain ke kalian prosesnya semua dan juga pengalaman aku ya. Nah, tapi aku mau perkenalin diri dulu buat kalian yang baru di sini. Nama aku itu Evrin. Aku dulu kerja di Singapore Airlines sebagai pramugari, tapi aku udah resign sekarang. Jadi aku pengen banget share ke kalian semua pengalaman-pengalaman aku selama aku kerja dulu dan juga pada saat aku interview tentunya. Nah, jadi proses pertama kali aku interview itu pada bulan Desember 2015. Itu emang udah agak lama, mungkin ada beberapa proses yang agak berubah. Tapi aku yakin prosesnya itu nggak semuanya berubah total, mungkin ada berubah sedikit-sedikit aja, tapi masih banyak yang hampir-hampir mirip. Nah, aku itu awal pertama kali mereka SQ buka walk-in interview itu di Desember 2015. Nah, kalau misalnya kalian lewat yang itu, mereka bakalan panggil untuk second interview. Aku waktu itu tunggu sekitar 3 bulan. Jadi second interview aku itu di bulan Maret 2016. Jadi lumayan lama nunggunya. Waktu itu aku juga udah deg-degan. Maksudnya kayak sebetulnya udah dikasih tahu kalau misalnya kamu lulus, tapi kamu harus tunggu buat second interview. Tapi permasalahannya adalah kita nggak tahu itu kapan gitu loh. Jadi waktu itu aku cuma dibilang di sekitar bulan Maret atau April mereka bakalan ngadain interview buat second interviewnya. Nah terus jadi selama bulan Maret dan April itu tuh aku kayak was-was ngecek-ngecek email terus, kayak bener-bener nunggu-nunggu gitu loh guys. Nah oke, jadi sekarang aku bakalan share ke kalian mulai dari proses walk-in interview dulu ya guys. Yang pertama kali pada saat aku datang ke sana apa aja yang aku lakuin. Setelah kalian lengkapin semua formulirnya, lengkapin semua data diri kalian, kalian akan diminta untuk datang langsung ke tempat interviewnya. Dan waktu itu jam interviewnya itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Tapi buat kalian guys, aku saranin banget untuk datang pagian ke tempat interview itu. Karena pada hari itu aku tuh datang jam 9. Karena ya aku pikir mulai jam 9 aku datang gak telat lah gitu, kayak pas-pasan gitu. Tapi guys, pada saat aku sampai di situ antrinya tuh udah panjang banget, itu tuh udah rame banget sampai tempat duduk yang disediain tuh udah habis. Jadi banyak yang berdiri di depan. Yang apa yang harus kamu lakukan pada saat pertama kali kamu datang yaitu adalah kamu harus submit formulir yang udah kamu bawa dari rumah itu. Semua data-data diri kamu itu kamu submit ke satu meja gitu, meja counter gitu. Nanti mereka bakalan cek di sana apakah data kamu udah siap. Kalau misalnya belum siap, nanti mereka bakal cek dari formulirnya apakah semua yang kamu isi itu udah bener ataukah ada yang kamu ketinggalan isinya, atau misalnya pas fotonya belum ditempel tapi kamu masukin atau gimana. Pokoknya mereka bakalan cek ulang sekali lagi. Dan di situ kalau misalnya emang kamu belum, nanti kamu diminta untuk lengkapin. Kalau misalnya emang udah, nanti mereka bakalan kasih kamu nomor urut gitu. Nah, setelah kamu dapat nomor urut, yang akan mereka lakukan yang pertama itu adalah tes tinggi badan sama berat badan guys. Jadi tes BMI. Jadi pada saat itu mereka bakalan panggil nomor kamu bakal dipanggil satu persatu. Dan itu tuh bener-bener cuma di depannya ruang tunggu. Jadi tuh semua orang bisa ngeliat kamu dipanggil dan kamu diukur tingginya, kamu diukur beratnya kayak gitu. Dan mereka pakai mesin biasa gitu, jadi ukur tinggi, terus yang mesin biasa deh pokoknya yang nyentuh kepala ini. Emang ada beberapa orang yang kayak bikin twist gitu loh, kayak rambutnya di twist tinggi gitu segala macam. Emang kelihatannya tinggi. Ukur itu bukan dari tinggi rambut guys, tapi tinggi badan ya. Nah aku dengar beberapa orang bilang triknya adalah bikin rambut yang tinggi biar kelihatannya tinggi gitu. Karena sebelum aku interview aku ada sempet kayak google kayak tips-tips dan segala macam gitu. Tapi ya menurut aku nggak bener sih guys itu. Karena ya itu yang diukur tuh tinggi badan bukan tinggi rambut. Kalau misalnya tinggi dan berat badan kamu udah lewat, mereka bakalan panggil kamu
untuk interview bersepuluh. Jadi 10 orang akan masuk ke dalam satu ruangan. Nah, dalam ruangan itu ada 2 panelis. Panelisnya ini tuh dari orang Indonesia. Habis itu mereka bakalan minta kita untuk perkenalkan diri kita satu persatu. Habis itu kamu bakalan diminta duduk. Pada saat kamu duduk itu mereka bakalan tanya satu pertanyaan lagi. Nah, satu pertanyaannya itu random banget. Mereka tuh bisa tanya berbagai macam hal. Mereka bisa tanya kayak contohnya ya, menurut kalian service itu apa? Atau apa yang kalian tahu tentang Singapore Airlines? Atau kenapa kita harus hire kalian? Atau misalnya coba describe diri kalian lebih lagi gitu. Kalau umpamakan kalian itu binatang, menurut kalian itu binatang apa yang melambangkan kalian? Nah, jadi pertanyaannya itu benar-benar yang random banget. Dan menurut aku, yang mereka pengen lihat itu adalah cara kamu komunikasi dan juga penampilan kamu sebetulnya, bukan jawaban itu sendiri. Setelah kita semua jawab pertanyaan yang satu terakhir itu, kita akan diminta untuk keluar dari ruangan dan di situ kita akan tunggu sekitar kayak 10-15 menit. Terus ada satu orang keluar dari ruangan itu dan bakalan umumin ke kita siapa aja yang bisa lanjut ke next round. Setelah kalian lolos dari round kedua itu, kalian bakalan dikasih tahu jam berapa bakalan ada round ketiga. Round ketiga itu adalah tes bahasa Inggris. Oke guys, jadi setelah makan siang kalian itu bakalan diminta untuk masuk ke satu ruangan. Di dalam ruangan itu kayak ruangan kelas. Jadi di dalam ruangan itu kalian bakalan dites bahasa Inggris tertulis. Jadi di situ ada kertas, mereka udah siapin kertas, terus juga soalnya itu rata-rata soal pilihan ganda. Jadi nggak usah khawatir, pilihan ganda dan ada satu soal doang yang esai. Nah, setelah kalian selesai, kalian bakalan kumpulin dong kayak biasa kalian ujian gitu. Kalian kumpulin ke satu orang. Habis itu kalian diminta untuk tetap tunggu di dalam ruangan itu. Nah, jadi selama kalian tunggu di dalam ruangan itu, nanti ada satu orang yang bakalan panggil kalian satu persatu untuk masuk ke ruangan berikutnya. Di ruangan berikutnya itu, kalian bakal berhadapan sama 2 panelis yang tadi interview kalian bersepuluh itu. Nah, jadi tapi sekarang 2-1 ya guys. Jadi 1 menghadap ke 2 orang panelis itu. Nah, di situ kita lebih santai, aku bisa bilang lebih santai sih, jadi kayak lebih nggak terlalu tegang kayak pertama kali ya. Jadi dia bakalan minta kamu coba ulang lagi perkenalkan diri kalian yang lebih lanjut. Misalnya kayak mereka bakalan tanya kayak, oh pengalaman kamu apa, kerjanya kayak gimana, atau sekolahnya apa, segala macam. Dan mereka juga udah pegang CV kamu gitu. Jadi mereka sambil review CV kamu, terus mereka sambil tanya kamu gitu, terus nanya tentang edukasi segala macam gitu. Terus di akhir dari interview itu dia bakalan minta kita ambil satu kartu dari antara 5 atau berapa kartu gitu ya, ditumpuk gitu. Terus dia minta aku ambil satu kartu. Terus aku ambil. Habis itu di dalam kartu itu ada bacaan case tentang kayak kasus tentang dunia penerbangan gitu guys. Jadi kita itu diminta untuk baca. Jadi kita diminta untuk baca keras gitu. Pertama aku juga baca kayak agak pelan. Terus dia bilang sekali lagi, coba diulang lagi tapi suaranya lebih lantang ya katanya gitu, lebih jelas. Jadi aku coba sekali lagi, aku baca. Abis aku udah selesai baca, terus dia bakalan tanya ke aku, jadi apa yang menurut kamu harus misalnya si passenger ini lakukan, atau misalnya jadi apa yang menurut kamu harus pramugari ini lakukan gitu dari kasus yang tadi kita baca itu. Nah, di situ kayaknya mereka itu bakalan menilai pronunciation kita, apakah kayak pronunciationnya itu bagus atau enggak, dan juga sama pengertian kita terhadap cerita itu. Jadi pada saat kamu disuruh baca, jangan cuma baca aja, tapi juga harus dipahami guys. Jangan cuman, kan kadang kalau misalnya kita baca tuh kadang kita cuma baca tapi sebetulnya tuh nggak nyangkut gitu, nggak nyangkut ceritanya gitu.
Tapi pada saat itu ya kalian make sure kalian ngerti apa yang kalian baca karena mereka akan tanya ulang. Setelah itu mereka minta aku untuk berdiri kayak mulai cek kulit aku. Jadi mereka mulai cek muka aku, terus kayak cek tangan gitu, cek sini lengan gitu juga. Terus mereka kayak cuma dia lihat gitu sih guys, nggak yang sampai detail banget. Mereka mulai cek sekilas. Abis itu ya udah kita diminta untuk keluar dan tunggu sebentar. Abis itu mereka bakalan kasih tahu ke kita hasilnya gimana. Nah setelah itu aku tuh nunggu sekitar cepet banget guys. Aku nunggu tuh kayak 5 menit atau 10 menit. Orangnya dari dalam itu udah langsung keluar gitu dan langsung kasih tahu ke aku kalau oke, kamu lewat ya, kamu bisa masuk ke babak berikutnya gitu. Terus pada saat itu mereka bakalan kasih tahu ke kamu apa yang jadi kekurangan kamu dan kelebihan kamu pada saat interview tadi. Kalau ada kekurangan, mereka mau memperbaiki kekurangan itu pada saat second interview. Atau misalnya tadi ada kelebihannya, misalnya mereka mau kamu tetap jaga kelebihan hidup pada saat second interview. Karena second interview itu kamu akan berhadapan langsung dengan panelis yang dari Singapura, dari manajemennya langsung. Pada saat itu, tips yang mereka kasih ke aku adalah, dia bilang katanya nanti kalau second interview groomingnya harus lebih bagus lagi ya gitu. Karena waktu itu emang aku nggak tahu kenapa ya, aku ngeliat orang-orang. Karena itu jujur, itu pertama kali aku ikutan interview pramugari. Aku tuh nggak ngerti, walaupun aku udah research gitu ya. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, aku kayak nggak ngelakuin hal itu aja guys gitu. Jadi banyak orang yang emang udah rapih banget ke sana guys. Mereka tuh udah bener-bener yang kayak kondean lah, udah pakai makeup tebel, udah pakai heels, udah pakai, pokoknya udah ready banget gitu, udah pakai baju cantik gitu segala macam. Dan pada saat itu aku nggak tahu kenapa, aku tuh cuman bener-bener yang kayak catokan biasa. Terus ya aku makeup, tapi makeupnya tuh bukan yang kayak makeup banget gitu loh, bukan yang kayak sampai pakai bulu mata atau gimana gitu, bener-bener yang kayak makeup mau jalan-jalan biasa gitu loh guys. Terus dia nunjukin gitu, ini foto full body kamu bagus gitu outfitnya, kenapa hari ini kayak gini, katanya kayak gitu. Dia bilang ya makeupnya harus lebih ketara lagi, kelihatan lebih profesional lagi dari penampilan, dari segi penampilan, selebihnya udah oke, katanya kayak gitu. Jadi ya udah, aku keep that in mind. Jadi pada saat second interview, jadi ya udah aku harus kayak gitu deh guys. Oke guys, itu tadi cerita pada saat walk-in interview aku. Untuk final interview aku bakalan lanjut di video berikutnya ya. Jadi kalian bisa tungguin video aku yang berikutnya. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, terus komen ya di bawah. Dan juga subscribe channel aku. Bye-bye!